Mason Greenwood mau bela timnas Jamaika. Berembus kabar mengenai keinginan dari Mason Greenwood untuk pindah membela timnas Jamaika. Saat ini Greenwood punya satu caps bersama timnas Inggris senior. ESPN melanjutkan Federasi Sepak Bola Inggris yakni FA juga sudah memberikan lampu hijau dengan FIFA kini diminta untuk menyetujui perpindahan dari Mason Greenwood tersebut. Diketahui Mason Greenwood memang punya darah Jamaika. Rutin ke psikolog dan yoga, kunci dari Martinez tenang saat adu penalti. Emiliano Martinez begitu jago dalam adu penalti. Rutin yoga dan juga pilates menjadi kunci dirinya tenang dalam babak adu tos-tosan. Ia rutin pilates, yoga dan berkonsultasi kepada psikolog 2 hari sebelum pertandingan. Hal itu dikabarkan membuatnya lebih tenang dan selalu siap jika laga harus dituntaskan ke adu penalti. Leverkusen lagi-lagi comeback, Alonso pun sampai bingung. Bayer Leverkusen lagi-lagi comeback untuk mengalahkan lawannya. Pelatih Xabi Alonso sampai bingung dibuatnya. Terbaru Leverkusen menang dramatis 3-2. Sulit menjelaskan kenapa kami selalu mencetakkan gol-gol di penghujung laga seperti ini. Kami tidak melatih itu dan saya tidak bisa mempengaruhi. Ini adalah soal dari mentalitas tim, ujar dari Alonso. PSG sepeninggalan Mbappe 10 gol dalam 2 laga. Sudah tidak lagi diperkuat Kylian Mbappe di lini depan. PSG sejauh ini terlihat baik-baik saja. Paling tidak dalam urusan produktivitas mencetakkan gol. Karena 10 gol sudah dicetakkan dalam 2 pertandingan saja. Yang paling baru adalah pesta setengah lusin gol 6-0 ketika menjamu Montpellier. Sebelumnya PSG membuka musim dengan kemenangan 4-1 di markas Le Havre. Ini baru laga kedua, saya sangat amat puas dengan apa yang saya lihat, ujar dari pelatih PSG Luis Enrique. Fans marah Matthijs de Ligt dijual ke Manchester United. Direktur olahraga Bayern Munchen yakni Max Eber berbuka suara terkait keputusan timnya menjual Matthijs de Ligt ke Manchester United. Ia menyebut bahwa penjualan tersebut merupakan langkah terbaik untuk timnya saat ini. Fans Munchen sendiri menentang keras rencana penjualan de Ligt tersebut. Mereka bahkan membuat petisi yang ditandatangani oleh puluhan ribu fans dari The Rotten. Max Eber juga menyebut penjualan dari de Ligt itu tidak bisa terhindarkan. Pasalnya Munchen saat ini butuh tambahan dana di musim panas. Real Madrid menolak datangkan pemain baru. Manajer Real Madrid Carlo Ancelotti mengomentari situasi timnya yang saat ini dilanda badai cedera. Ia menegaskan bahwa timnya tidak akan membuat pembelian panik di sisa bursa transfer. Dalam konversi pers baru-baru ini, Ancelotti dengan tegas membantah kabar bahwa timnya tidak akan belanja bek baru. Yang menyebut bahwa Real Madrid sudah selesai belanja dan mereka tidak akan membuat pembelian panik. Klopp sebut Arne Slot adalah solusi untuk Liverpool. Jurgen Klopp mendukung penuh Arne Slot sebagai suksesornya di Liverpool. Ia menilai Arne Slot adalah solusi untuk Liverpool. Slot mengawali era bersama Liverpool di Liga Inggris dengan cukup baik. The Reds menang 2-0 di kandang Ipswich pada pekan pertama Liga Premier Inggris. Klopp menegaskan mendukung penuh Arne Slot sebagai suksesornya. Ia mengaku sangat senang Liverpool memiliki Slot sebagai penggantinya. Manchester United tolak tawaran Napoli untuk Scott McTominay. Klub Serie A Napoli sudah bergerak untuk bisa mendapatkan jasa Scott McTominay. Partenope telah mengirimkan tawaran perdana mereka untuk gelandang Manchester United tersebut. Fabrizio Romano melaporkan jumlah paket tawaran itu senilai 25 juta euro. Namun kabar buruknya bagi Napoli, tawaran perdana mereka tersebut telah ditolak oleh pihak Setan Merah. Manchester United sudah menetapkan harga jual dari sang gelandang. Mereka tidak mau menerima tawaran di bawah angka 30 juta euro. Belanja belum selesai, Chelsea masih ingin beli striker baru. Sebuah informasi menarik disampaikan oleh sang pelatih Chelsea, Enzo Maresca. Pelatih berkepala pelontos tersebut mengaku bahwa timnya ingin mendatangkan striker baru di musim panas ini. Ya, kami butuh penyerang nomor 9 yang bisa menjadi pembeda bagi kami, ujar sang pelatih. Maresca sendiri tidak menjamin bahwa timnya bisa mendatangkan striker baru sebelum bursa transfer ditutup. Namun sang pelatih menyebut jika ada kesempatan, Chelsea akan mengupayakan agar bisa mendatangkan seorang striker lagi.
Nico Paz ucapkan selamat tinggal kepada Real Madrid. Nico Paz langkah lagi bergabung dengan klub Serie A yakni Como. Nico Paz sudah mengucapkan selamat tinggal kepada klubnya yakni Real Madrid. Gelandang 19 tahun itu pun akhirnya menerima pinangan dari tim promosi Serie A yakni Como. Nico Paz direkrut Como dari Real Madrid dengan biaya transfer mencapai 5 juta euro. Dalam kesepakatan ini Real Madrid memiliki klausul buyback serta mendapatkan bagian 50% dari hasil penjualan sang pemain di masa depan. Arsenal lepas Fabio Vieira ke Porto. Rasa salik Inggris yakni Arsenal masih belum berhenti beraktivitas di periode akhir jendela transfer musim panas ini. Arsenal dikabarkan resmi melepas Fabio Vieira ke klub Portugal Porto. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Fabio Vieira bakal kembali ke Porto dengan status pinjaman selama 1 musim. Dan Porto tak memiliki opsi pembelian dan musim depan ia akan kembali ke Arsenal. Porto bakal menanggung penuh gaji dari Fabio Vieira selama 1 musim. Sepakat Barcelona boyong Federico Chiesa. Federico Chiesa dikabarkan bersedia pindah dari Juventus menuju Barcelona dengan perjanjian pribadi sudah disepakati. Dikabarkan oleh Transfermarkt, Federico Chiesa akan dikontrak hingga tahun 2027 dengan gaji mencapai 4 juta euro per tahun dengan ada bonus mencapai 2 juta euro. Barcelona dikabarkan akan menawarkan 10 juta euro dan tambahan 3 juta euro kepada Juventus untuk bisa menyelesaikan kesepakatan. Elkan Bagot starter Blackpool gagal raih kemenangan perdana. Blackpool ditahan imbang oleh tuan rumah Cambridge United dalam lanjutan League One 2024-2025. Elkan Bagot tampil sebagai starter dalam pertandingan tersebut. Blackpool menantang Cambridge di Abbey Stadium dan kedua tim harus puas berbagi poin setelah pertandingan berakhir 4-4. Di grup Brighton, Erik ten Hag kritik cara bertahan Manchester United. Manajer Manchester United yakni Erik ten Hag kecewa berat timnya kalah saat menghadapi Brighton. Ia menilai timnya seharusnya bisa memetik poin penuh andai mereka bertahan dengan lebih baik. United menjalani laga tandang di pekan kedua menghadapi tuan rumah Brighton. Di laga ini MU menelan kekalahan 2-1 di mana gol mereka diciptakan oleh Danny Welbeck dan juga Joao Pedro. Ten Hag menyebut bahwa MU tidak bisa mencari pembenaran atas 2 gol itu. Ia menyebut timnya membuat kesalahan mendasar sehingga mereka kebobolan di laga tersebut. Danny Welbeck mantan terkejam Manchester United. Danny Welbeck bawa Brighton menang 2-1 atas Manchester United. Dan Welbeck mencatatkan rekor menjadi pemain Manchester United yang paling terbanyak menjebol gawang setan merah. Dilansir oleh BBC, Welbeck menjebol gawang Manchester United 2 kali saat berseragam Arsenal dan 3 kali saat berseragam Brighton. Tidak ada mantan pemain dari Manchester United yang lebih banyak dirinya untuk urusan menjebol gawang setan merah. Erling Haaland jadi pahlawan Manchester City. Erling Haaland terpilih menjadi man of the match pada pertandingan Manchester City versus FC Stone. Menjamu tim promosi tersebut, City tanpa ampun mengejar The Tractor Boys 4-1. Haaland menjadi sosok yang menyamakan kedudukan saat City tertinggal lebih dahulu lewat eksekusi penalti yang ciamik. Ia lalu mencetakkan tambahan 2 gol sehingga Manchester City menang 4-1 pada laga ini. Dan ia pun mencatatkan hat-trick perdana di IPL pada musim yang baru ini. Aston Villa pamer trofi Liga Champions malah dibungkam oleh Arsenal. Aston Villa memamerkan trofi Liga Champions mereka di lorong pemain jelang menghadapi Arsenal. Aston Villa memang punya 1 gelar Liga Champions yang mereka menangkan pada tahun 1982. Berbanding terbalik dengan Arsenal yang sepanjang sejarah klub belum pernah mengangkat trofi tertinggi Eropa tersebut. Sayangnya kesombongan dari Aston Villa itu dikonter oleh Arsenal yang berhasil membungkam Aston Villa dan penggemarnya dengan kemenangan meyakinkan 2-0. 2 gol Arsenal diciptakan oleh Leandro Trossard dan juga Thomas Partey. Lewandowski bikin gol lagi. Hansi Flick senang karena Robert Lewandowski mencetakkan gol lagi untuk Barcelona. Namun Hansi Flick menilai Lewandowski belum kembali ke bentuk terbaiknya. Penyerang top Polandia tersebut menyumbangkan 1 gol dalam kemenangan Barcelona atas Athletic Bilbao 2-1. Dan golnya ke gawang Bilbao tersebut menandai gol ketiga Lewandowski dalam 2 pertandingan pertama bersama Barcelona.
Fonseca sebut pertahanan Milan begitu jelek. AC Milan kembali gagal menang setelah tumbang di markas Parma 1-2. Pelatih Milan yakni Paulo Fonseca geram dengan kelemahan pertahanan timnya tersebut. Rossoneri langsung dikejutkan dengan gol cepat dari tim tuan rumah yang diciptakan oleh Dennis Mann hanya 2 menit setelah kick-off. Christian Pulisic kemudian menciptakan gol balasan untuk Milan menyamakan kedudukan di menit ke-66. Sayangnya, kedudukan itu hanya bertahan 10 menit saja. Pemain pengganti Matteo Cancellieri memanfaatkan celah di lini belakang Milan untuk bisa menciptakan gol kemenangan Parma 2-1. Inter Milan menang atas Lecce. Inter Milan meraih kemenangan saat menjamu Lecce di Giornata kedua Liga Italia. Nerazzurri menang 2 gol tanpa balas. Gol dari Matteo Darmian dan juga Hakan Calhanoglu jadi pembeda dalam pertandingan kali ini. Dan skor 2-0 Inter Milan bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Labinia Mata naik ke puncak klasemen Serie A sementara dengan koleksi 4 poin.